wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, selamat pagi semuanya dah. Sebelumnya mungkin saya mau ucapin terima kasih ke Pak Margo, terus juga ke teman-teman semua dari Century 21 Prioritas yang udah bisa hadir kali ini. Nah, kali ini sebenarnya kita akan fokus lebih kepada mobile apps 121. Yang mana mungkin kalau teman-teman dulu juga pernah ada yang menggunakan 121 versi pertama. Nah, untuk yang versi pertama dengan yang versi terbaru ini, itu 100% berbeda. Dari sisi engine maupun infrastruktur yang kita gunakan. Karena ini kita bangun lagi dari nol. Tapi datanya kita tetap membawa dari data yang lama. Kita implementasikan di sini. Nah, untuk yang sekarang, ini kita coba next. Nah, jadi untuk teman-teman mungkin ada yang belum download, ini bisa di-download dulu di handphone Android dan juga handphone iOS. Sekarang kita sudah ready di dua platform. Untuk kalau mau lewat link bisa link yang ini, Pak. Untuk Android bit.ly/one21 Android. Nanti langsung mengarah ke aplikasinya. Atau kalau mau cari dari Play Store juga bisa. Tinggal di search aja 121. Nanti langsung keluar aplikasinya. Oke. Kalau BB belum bisa kan? Ini buat BB. Udah bisa semua. Gila pakai punya siapa? Kalau ada yang belum download bisa saya bantu? Ini ya, One nih. Oh iya, betul Pak. Itu bisa diinstal aja Pak. Gantung HP-nya berarti ya? Agung udah? Sudah. Iya kalau Udah, Pak. Kalau di lain handphone bisa nggak? bisa. Bisa ya? Bisa juga. Yang penting dia nanti untuk yang pertama kita akan download. Ya, nomor yang kedua loginnya itu menggunakan nomor handphone yang sudah terdaftar di data kita. Setelah kita download, lalu kita sudah coba login ke dalam aplikasi menggunakan nomor handphone yang terdaftar. Nah, nanti kalau misalkan ada teman-teman yang lain yang ternyata nggak bisa login karena nomor handphonenya mungkin belum update kayak tadi, nanti bisa langsung dikontak ke saya aja. Oke. Nah, lalu yang ketiga kita akan mulai masuk ke dalam aplikasi dan kita akan melihat fitur apa aja sih sebenarnya yang ada di dalam aplikasi 121 terbaru ini. Nah, di sini fiturnya beragam banget Bapak Ibu, banyak sekali. Nah, yang pertama kita bisa melakukan manajemen listing, ada timeline, ada search listing, want to buy, share listing ke portal properti dan juga ke sosial media. Kita juga nanti bisa bikin PJP online, kita bisa chat, ada C21 public juga. Jadi C21 public ini isinya adalah listingan dari seluruh MA di Century 21 Indonesia. Jadi bukan cuma di kantor prioritas doang. Kalau yang di timeline itu kan kantor ya. Nah, terus juga ada primary project, co-broking, what's on, C21 kalkulator, dan juga ada KPR modul. Dan juga kedepannya kita akan masih banyak update di dalam aplikasi 121 ini. Jadi memang fiturnya akan lumayan banyak ya Bapak Ibu. Nah, nanti kita akan lihat nih kira-kira fitur apa aja sih sebenarnya yang jadi core dari inti aplikasi ini. Ya, jadi di sini kita bisa lihat untuk core features-nya dari aplikasi ini itu terbagi menjadi ada empat fitur utama. Yang pertama ini ada untuk manajemen listing. Jadi nanti di dalam aplikasi 121 Bapak Ibu bisa melakukan upload listing, lanjutan setelah kita melakukan upload listing. Nah, nanti gimana caranya kita bikin PJP online ke dalam aplikasi. Terus juga gimana caranya kita kirim link invitation kepada penjual properti supaya dia juga bisa tanda tangan ke dalam PJP tersebut, tapi tanpa perlu install aplikasi 121. Jadi owner itu nggak perlu install, cuma kita aja. Nah, lalu ada juga menu want to board. Nah, jadi want to board ini posisinya terkadang kan kita punya buyer yang serius ya. Untuk buyer ini punya budget, terus juga dia udah punya spesifikasi dari properti yang mau dia beli, tapi ternyata kita nggak punya nih listingannya. Nah, sebenarnya di posisi itu kita butuh bantuan dari teman-teman kita MA yang lain. Baik itu MA di kantor yang sama ataupun juga di kantor lain gitu. Nah, di sini kita bisa upload kebutuhan atau request customer kita ke dalam aplikasi supaya nanti teman-teman yang lain bisa lihat gitu. Nah, kalau ada yang punya propertinya, dia bisa langsung kontak ke kita. Bisa telepon langsung atau bisa chat via aplikasi. Lalu di sini ada juga menu co-broking. Nah, di menu co-broking ini sebenarnya prosesnya simpel banget. Kalau Bapak Ibu lagi ngelihat di halaman timeline atau lagi lihat-lihat di halaman C21 public, itu kan banyak listingan dari MA yang lainnya.
Nah, kalau kita masuk ke detailnya, dan ternyata detail dari listing tersebut itu cocok sama kebutuhan konsumen kita bisa langsung kirim request co-broking ke MA yang punya listing. Nah, nanti MA itu bisa approve, bisa juga reject dari request yang kita kirim. Nah, untuk yang pertama mungkin ini saya ngeliatin manual gini nggak apa-apa ya, karena tadi nggak bisa connect ke laptop nih. Nah, jadi untuk yang pertama, untuk manajemen listing, Bapak Ibu di menu halaman depan nih dari home, itu ada tombol tengah yang paling besar nih. Upload, betul. Nah, jadi kalau misalkan diklik tombol upload, dia langsung mengarah ke halaman untuk upload listing. Nah, kalau teman-teman ada yang mau sekalian di-upload listingnya nggak apa-apa, kita coba bareng-bareng sekarang. Boleh. Ya. Nah, Pabrik ya? Nah, jadi untuk yang pertama, kita pilih privacy listingnya. Kita mau setnya itu public, supaya bisa dilihat oleh seluruh MA. Atau kita mau setnya itu, listingnya itu private. Kalau private itu cuma saya sendiri yang bisa lihat, yang punya listing. Mungkin untuk dokumentasi kurang ngerti juga saya. Tapi ada beberapa marketing yang punya kebutuhan itu. Nah, makanya kita sediakan. Jadi aplikasi ini memang kita bentuk sesuai dengan kebutuhan dari user di Century 21. Oke, di sini saya pilih public. Lalu untuk jenis listingnya dijual atau disewa, saya pilih dijual. Nah, lalu jenis propertinya kita bisa pilih nih, rumah, apartemen, ruko, tanah, gudang, atau lainnya. Nah, kalau diklik lainnya tuh muncul tuh pilihan yang lebih banyak tuh. Saya pilih rumah, oke. Nah, lalu setelah itu kita input judul listing. Nah, biasakan nih kalau input judul listing, disertakan juga nama areanya ke dalam title-nya. Supaya nanti ketika orang cari, listingan tersebut bisa tampil gitu. Oke, di sini saya... Atau gini, boleh nggak gini? Share satu listingan, kita iklannya bareng-bareng, boleh nggak? Bebas aja, Pak. Di grup. Share listingan, siapa punya? Tapi yang tadi itu Cempaka Putih baru. Cempaka Putih, kamu? Berapa fotonya banyak? Minimal foto banyak. Ada 3. Boleh, nggak apa-apa. Maksudnya cuma 3. Nggak masalah. Gini, sorry. Maksudku, iklannya Dewi, kita iklan bareng-bareng. Punya Dewi dulu, ntar kan kalian bisa iklan sendiri kan? Bisa. Fotonya saya share di grup prioritas. Ini kita kan tinggal ngambil, tinggal di-download, ambil. Ya dong. Fotonya Udah kalau lagi di dalam Firman, kalau lagi dalam kita mau ketik-ketik nih belum selesai. Terus kita kan mau lihat itu ada itu tadi apa ada yang kurang gitu. WhatsApp masuk, terus kita gimana? Kalau disimpan benar-benar simpan ya? Simpan Di draft. disimpan draft bisa, atau kalau mau di minimize juga nggak apa-apa sih, Bu. Minimize bagaimana? Di bisa di tombol ini, yang ini Bu, ini minimize. Oh, Nah, Ibu buka tombol yang WhatsApp. handphone. Iya. Atau kalau mau save draft juga bisa sih. Rumah yang bagus, juga fotonya bagus. Apa nggak ruko yang tadi tuh? Ruko aja deh, ruko. Kemang ya, Kemang. Boleh, yang di Kemang tuh. Fotonya lebih dari 5. Oh, pokoknya bagus dah. Ambil di grup. ngobrol pengen Saya di grup listingan. nanti. Ya, share di mana? Grup. Grup. Grup WhatsApp, kan anaknya tinggal naik. Jangan grup closing doang, Bumi. Fotonya keterangannya kita bareng-bareng. Mau Kemang apa Gandaria? Ya satu aja kemana? Gandaria ya. Saya share ke mana, Pak? Grup utama. Grup utama. Iya, kan suka lihat semua. Ini japri ini dulu nih. Cicing ah. Udah, Pak. Oke. Nah, untuk judulnya sebenarnya bebas sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Judulnya, jadi itu kan di Kemang nih. Iya. Jadi kalau bisa sertakan wilayah Kemang, Jakarta Iya. Selatan. Gandaria ini Gandaria. Oh, Gandaria. Udah, coba aja deh. Jadi titik-titik, kalian boleh ngambil ininya, kata depannya titik-titik Gandaria Jakarta Selatan. Nama Gandaria Jakarta jangan lupa tuh, karena buat per wilayah tuh. Atau jual cepat, rumah keren, rumah apa? Iya. Rumah mewah, rumah minimalis, bisa semua sesuai kebutuhan. Rumah mewah nih ya. Rumah mewah, Mau mewah Gandaria. Gandaria Jakarta Selatan. Rumah ada kolam renang gitu. Boleh, terserah. Gandaria terserah lu dah. Dilelang, kita dilelang. Dilelang aja. Kata Pak Iman rumah Gondoruo. Ada pantangannya harus tulis dijual nggak? Nggak ada. Itu bebas, nggak ada. Berarti bisa ditulis dijual tuh. Bisa, Bu. Bayar logo, dapat tuh tulis jual. Ada full dong, lihat dong fotonya. Itu nanti buat title aja sih Pak untuk yang ini. Nanti Bisa
Boleh aja. Nggak apa-apa. Saya Untuk gini kita. nggak apa-apa ya langsung ya. Deskripsinya Kopas aja langsung kan dia udah Iya, gitu. iya. Langsung aja ya. Bisa. Gampang. Nah, usah pusing deh. ya bisa juga. Copas aja. Di Kopas Warna bisa. mewah di Gandaria gitu. Oke, lalu ini saya deskripsi juga saya input ya. Nanti Hilang lagi gue. Nah, ini lebih murah lagi handphone lo. Ini komisi gimana nih? oke. Nah, Kita lanjut. jadi tadi description udah ya. Nah, untuk alamat sudah juga? Oke, jadi saya sedikit jelasin. Alamat ini kita ada dua ya, Bapak Ibu. Jadi ada alamat yang tidak dipublikasikan, itu maksudnya untuk kita sendiri. Real address-nya. Nah, lalu untuk yang bawah itu ibaratnya itu kayak fake address lah. Kalau kita mau geser sedikit lokasinya, itu bisa. Untuk yang alamat yang dipublikasikan. Maksudnya supaya tidak exact lokasi dari listing tersebut gitu. Salemba bilangnya Tebet. Iya, itu bisa juga. Nih, untuk komisi penjualan itu kan kita bisa input ya 2,5% atau 3%. Nah, lalu untuk split komisi listing, jadi itu komisi untuk kita yang punya listing ibaratnya. Jadi saya yang punya listing, kalau nanti ada orang yang mau kobrok, dia bisa langsung lihat nih persentase pembagiannya berapa gitu. Ini yang buat kobrok. Iya, nah ini standarnya 50-50, tapi kalau misalkan kita mau sesuaikan, misalkan saya yang listing mau 70 yang punya buyer 30% aja, itu silakan juga. Tergantung dari orang yang punya listing gitu. Nah, sini saya pilih standar. Nah, lalu di sini untuk kontak pemilik saya coba input Pak Reno di sini. Di sini nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa? Nggak usah itu. Tadi lanjut ya, Pak ya? Ya, setelah itu untuk status kepemilikan hak milik. Nah, lalu untuk catatan, ini hanya bisa dilihat oleh teman kita yang ada di satu kantor yang sama. Jadi kalau MA lain ngelihat detail listingnya, catatannya nggak akan tampil. Jadi misalkan apakah ownernya BU nih, buruan yuk kita closingin gitu misalkan. Yang lain nggak bisa lihat. Yang iya. Harga murah mendekati NJOP gitu. Ya, bisa jadi. Nah, itu yang hanya bisa melihat itu teman kita di satu kantor. Kalau MA lain nggak bisa. Oke. Setelah itu saya pilih selanjutnya. Kalau nggak ada catatan nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Lalu untuk selanjutnya itu adalah spesifikasi listing. Nah, itu bisa kita input sesuai itu. Selanjutnya kalau misalnya areanya belum itu ya? Ya, areanya di input aja, Pak. Belum lengkap. Pakai foto kita yang biasa di aplikasi kamera biasa, nanti ada tipe panorama, Bu. Nah, itu pakai yang itu, Bu. Panorama. Ke atas juga tuh. Iya, bisa. Oke. Nah, jadi misalkan saya di foto-foto yang panorama, kita tandai sebagai foto 360. Ketika di view, itu seperti yang tadi punya Pak Victor tuh, bisa ngeliat sekeliling. Oh, ini nggak usah ditandain berarti. Kalau enggak juga nggak apa-apa, nggak usah ditandain nggak apa-apa. Nah, setelah selesai, kita pilih tombol selesai. Nah, baru nanti listingnya akan terupload gitu. Dan nanti bisa dilihat oleh semua marketing associate di Century 21 Indonesia. Nah, bingung kan semua pada ini lanjut. Oke, sudah selesai upload listingnya? Oh, oke. Nah, jadi setelah listing kita tayang di sini, ini di paling bawah itu kalau kita lihat itu ada tombol request co-broking nih di kiri bawah. Di detail listing kita. Detail listing. Tadi listing. Di mana sih, Pak? Di mana sih, Pak? Ini di sini nih, Bu. Listing saya. Nah, kita masuk ke sini. Oh, mana ini? Loh, kok Oh, mati ini ke lagi? close ya? Sini, Pak. Iya. Di sini. Wena di depan. Atau ke bentar. Bisa lagi. Anton tuh duduk di situ. Misal ke sini. Nah, ini nih request co-broking di dalam detail listing. Diklik aja salah satu listing, ini close. Saya nggak klik lagi kan? Enggak. Ini ada request kobrok, ada promosikan. Oh, ini ke close terus ya? Ini bentar, Pak. Ini helmnya lebih murah daripada tadi. Ini kan di WA. Iya kan dia kesimpan di mana fotonya di situ. Masukin ke sini kan. Oke. Kenapa susah? Ya aku ngerti deh. Iya, pokoknya ke dalam situ. Nah, itu nanti akan ada tombol promosikan Bapak Ibu. Nah, kalau kita klik tombol promosikan, nah ini kita bisa kirim ke WhatsApp-nya konsumen kita bisa, terus juga kita mau share ke Facebook, Instagram, ke email, atau kita mau salin linknya bisa. Nah, terus juga kita bisa share ke portal properti rumah.com sama rumah 123. Nah, cuma saya mau cerita sedikit nih. Untuk share ke rumah.com sama rumah 123.
ini sudah harus punya 2 syarat yang terpenuhi. Yang pertama sudah harus memiliki account di rumah.com atau rumah 123. Lalu yang kedua, email yang terdaftar ini harus sama. Email kita yang ada di 121 sama yang ada di rumah.com harus sama. Nah, setelah kedua syarat itu sudah terpenuhi, kalau kita share ke rumah.com misalkan. Nah, lalu keluar apakah Anda yakin? Saya pilih yakin. Nah, listingnya itu tidak langsung tayang saat ini juga Bapak Ibu. Tapi besoknya baru akan tampil di rumah.com sama rumah 123. Kenapa seperti itu? Karena sistem mereka melakukan pengecekan ke database kita itu 1 kali setiap harinya. Cuma 1 kali doang. Nah, makanya kalau kita share ke rumah.com sama rumah 123 sekarang, kita asumsikan besoknya baru akan tampil di sana. Jadi seperti itu. Itu 1 kali 24 jam? Iya, kalau rumah.com itu tarik data ke database kita itu setiap jam 2 pagi. Kalau rumah 123 itu setiap jam 8 pagi, setiap harinya. Ini aku mau share nggak bisa? Yang penting kita udah terdaftar di... Sudah terdaftar sama emailnya itu sama Pak. Emailnya harus sama cuy. Emailnya harus sama. Kalau lu nggak sama ya nggak bisa. Kalau ngecek email saya Di pengaturan saya bisa nggak? Saya email saya beda. ubahnya dari saya Pak. Paling Bapak infoin aja. Di sini coba back Pak. Baik. Nah, untuk lihat email yang kita di sini itu ada di pengaturan. Pengaturan profil. Pengaturan ya. Aku mau ganti email aku bisa ya? Aku di sini ganti ya? Bisa, nanti di WhatsApp ke saya aja untuk emailnya mau diupdate ke apa gitu. Ih, kenapa kagak bisa ini? Iya, nanti saya share di sini. Nanti di slide terakhir ada nomor saya nih. Soalnya masih belum. Nggak bisa. Jadi kalau saya fotonya double-double, saya mau ngedit gimana? Oh, kalau ini edit Ibu masuk ke back dulu. Ke menu lainnya. Mana? Tadi. Menu lainnya. Terus ke listing saya Bu, diklik Bu. Nah, untuk edit ini klik titik 3 ini. Nanti akan ada pilihan edit, delete. HP-nya tua. Udah penuh kali ya? Oh ini ya. Oke? Bentar kita nomor teleponnya ya Pak? Iya, nanti di slide terakhir ada Pak. Kita lanjut dulu Pak. Oke, jadi ini pertama kita baru upload listing. Nah, untuk selanjutnya kita akan coba untuk membuat PJP online-nya. PJP-nya. Jadi listingnya udah ada. Kok PJP itu baru online listing itu balik? Terbalik ya? Iya. Jadi emang karena gini Pak. Jadi di PJP ini dia akan tarik spesifikasi listing yang udah diupload Pak. Jadi makanya ini satu kesatuan nih ceritanya. Kalau kita dari menu depan nih, nah kita pilih menu lainnya yang ada di kiri bawah. Pilih lainnya. Nah lalu cari menu PJP online. Kiri bawah lainnya. Kita keluar dulu ya? PJP online. Keluar apa Pak? Oke. Nah, setelah masuk ke menu PJP online, di sebelah kiri bawah itu ada tombol tambah. Iya, klik. Diklik. Oke. Nah, dari situ, setelah kita klik tombol tambah, kita pilih listing mana yang mau dibuatkan PJP-nya. Yang tadi kita upload. Yang ada yang punya lu dewek. Yang punya tadi uploadnya punya lu. Cari punya lu sih. Kalau untuk yang saya iklanin udah ada PJP-nya secara hard copy. Terus mau dibikinin online lagi? Iya, ini Enggak, itu sebenarnya pilihan, Bu. Kalau misalkan ternyata ini saat ini kan kita kadang sulit nih menemui owner nih kalau di lapangan gitu kan. Nah, dengan adanya PJP online ini bisa mempermudah, Bu. Jadi tanpa ketemu pun ownernya bisa tanda tangan di PJP ini secara online. Ya, tapi kalau misalkan secara sebenarnya hard copy-nya ini udah ada, ya ini nggak perlu sih. Ini sebagai alternatif sebenarnya. Nah, jadi setelah kita pilih listingnya yang mau dibuatkan PJP, kita klik listingnya. Nah, setelah itu kita harus input detail dari ownernya. Misalkan nama ownernya siapa, terus juga nanti nomor WA ownernya sama alamat email. Karena nanti kita ngirim link invitation-nya bisa via WA, bisa via email. Kenapa, Bu? Listingan tadi. Klik listingan baru gitu. Nggak usah. Kalau listingnya udah ada, jangan bikin baru lagi. Yang ada aja. Buat PJP. Kalau yang Iya. belum ada PJP-nya. Iya, Ini betul. masukkan kata kunci ya? Kalau udah diiklanin. Oh, nggak usah. Ini langsung pilih aja sih, Pak. Listingnya ya. Iya. Nah, itu nanti tinggal di... Pemilik. Iya. Gitu ya. KTP nggak harus kan?
KTP wajib, Bu. KTP pemilik harus kadang-kadang udah Banyak yang kalau berkeberatan. pakai KTP lu enggak bisa. sebenarnya Mau tanda tangan. iya, sebenarnya KTP itu untuk mengikat sih, Bu. Karena kan ini kan sifatnya online. Kita harus lebih kuat kepada data yang kita input ke sini gitu. Tangan baru. Iya. Berat kayaknya. Tantangan baru. Kita KTP. Atau ya kalau misalkan ya sebenarnya ya ini alternatif sih, Pak. Ya berarti nggak boleh Udah dulu. Karena PJP ini memang wajib secara legal, karena ini kan apa yang ada di sini juga kita sudah diskusikan dengan orang legal kita, dan memang KTP itu wajib gitu diinput ke dalam sini. Iya, tapi pemilik belum tentu mau. Oh kalau gitu, Hampir 80% bakal Nggak mau. kalau gitu, iya. Tapi kan belum nyoba bilang sama gua selama ini kan emang enggak. Kalau gitu nggak bisa dipakai, Pak, PJP online-nya. Tapi nggak bisa pakai. Iya. Ini kalau mau ribet. Ya kita ngomongin kenyataan, Men. Iya, tapi Iya. ada juga yang mau udah gitu Belum aja. tentu. Kayak kartu pelajar aja. Sebenarnya ini feedbacknya ke kita lagi sih. Sebenarnya kalau Bapak Ibu mau asal input pun nggak masalah. Sistemnya masih baru. Nanti kalau banyak marketing yang mengeluh nih, saya nggak mau pasang nomor KTP, nggak mau kasih nomor sertifikat, nanti juga Century ngerubah lagi sistemnya dia. Ya udah nggak usah dimasukin ke sini. Harusnya Betul, opsional. ada. Iya. Jadi sebenarnya ini untuk kepentingan kita sendiri sih sebagai MA sih. Nah, kalau misalkan ternyata KTP-nya itu sulit dapat, untuk sementara ya diisi asal dulu juga nggak masalah. Sistem nggak akan ngedetect gitu. Tapi kan pas tanda tangan si ownernya kan ngeliat. Nah, makanya itu dia. Beda. Sebaiknya harus sama. Iya. Nah, makanya itu dibuatkan karena Mungkin kalau dia Iya. tanda tangan mau nggak di KTP. Iya, kalau dia mau tanda tangan. nggak bisa, Makanya. nggak bisa. Karena kalau nggak ada KTP nanti komisinya siapa yang bayar? Nah, itu sebenarnya KTP aja dipotong komisi. sebenarnya ini lebih kepada kepentingan dari teman-teman semua sih untuk memperkuat si PJP ini gitu. Berarti Pak Iya. nggak mau usaha. Iya. Nah, ya tapi ya itu. Kalau misalkan Gitu. jadi gini, Pak, kalau misalkan ini mau diisi asal dulu nggak masalah sih. Nah, karena nanti PJP-nya toh bisa diedit juga gitu. Kalau misalkan tadi konsumen Bapak ngelihat, oh nih nomor KTP nggak sesuai. Oh oke Pak, saya sesuaikan Pak. Bisa dibantu Pak. Nah kayak gitu paling. Bisa. Ini untuk diisi asal juga nggak masalah. Misalkan di sini saya coba namanya Reno. Terus untuk nomor KTP-nya 123456789. Sama ya Pak. Iya. Sama mungkin sama pemilik. Tadi nama owner siapa yang pengisi nih? Kenapa Pak? Ya nama ownernya mungkin sama bisa. Iya. Sama ya. Cuma nomor KTP Bareng-bareng kata Pak Marco. nggak mau sih kayaknya. Oh, paling diisi. Mau, tapi kadang nggak mau ngasih KTP juga. Oh, paling diisi angka 0000 terus Pak. Itu aja. Iya. Mintain nama owner nggak mau. Iya. Nah, jadi seperti itu. Lalu untuk di sini nomor WhatsApp saya pilih misalnya Pak Reno. Ini nomor kontak pemilik untuk nanti kita share link invitation-nya ke WhatsApp gitu maksudnya. Sini misal saya pilih Reno. Saya pilih ini kontaknya. Nah, lalu alamat emailnya ini untuk alternatif juga untuk mengirim link invitation. Domisili misalkan Kemang. Entar dulu, belum lama tuh. Masa berlaku PJP. Ya, jadi nomor sertifikat hak dan wewenangnya itu ada eksklusif, ada non eksklusif. Jadi kalau non eksklusif itu maksudnya open listing gitu. Nomor sertifikat. PDP sampai kejual aja. Nah, lalu ada keterangan. Keterangan itu juga bisa Bapak Ibu inputkan ke dalam sana supaya nanti tertuang di dalam PJP-nya. Ke saya. Saya ketinggal CC doang. Setelah itu kalau misalkan datanya itu sudah, kita bisa pilih selanjutnya. Oke, kita pilih sudah benar. Oke, nggak apa-apa. Nah, setelah itu langsung akan mengenerate file PJP online-nya. Jadi di sini langsung terbentuk
detail-detail spesifikasi listingnya sesuai dengan listing yang kita input tadi. Misalkan ada kamar tidur berapa, luasnya berapa. Jadi akan ngambil dari sana. Nah, kalau kita scroll ke bawah, ini akan ada 3 kolom tanda tangan yang harus ditandatangani. Yang pertama oleh MA, yang kedua oleh MB, lalu yang ketiga oleh si penjual properti atau owner. Nah, jadi kita sebagai MA ini harus tanda tangan dulu nih di sini. Lalu di bawahnya juga ada syarat dan ketentuannya mengenai PJP online ini. Nah, lalu kalau kita sebagai MA, kita klik tombol tanda tangan. Nah, di sana tinggal kita tanda tangan saja. Seperti ini. Tinggal tanda tangan. Setelah itu kita pilih konfirmasi. Tapi ini sampai nomor sertifikat harus diisi. Agak repot ini. Iya, contoh aja. Ya kalau gitu diisi angka 0 yang banyak juga nggak apa-apa sih Pak. Kalau untuk tes ya kan. Ini kan biar tahu dulu nih caranya untuk bikin PJP online. Nah, lalu nanti kita bisa share link invitation-nya ke customer kita tanpa mereka perlu install aplikasi. Ke si pemilik. Pemilik, betul. Melalui WA gitu ya? Bisa melalui WA, bisa juga melalui email. Tadi kan kita input. Iya, kita input 2. Iya. Emang sengaja bikin atau gimana? Tulisan keterangan atau keterangan? Oh, tipe. Oh, oke. Itu tipe berarti. Harusnya keterangan sih, Bu. Terus boleh dong Pak ditambahkan kalau belum lengkap kita nggak tahu nggak lengkapnya itu di mana. Bingung udah dikoreksi ini berapa kali? Di bagian PJP-nya. PJP maupun di waktu listing. Oh, kalau yang di listing sebenarnya dia ada tanda merahnya sih, Bu. Form belum diisi. Yang di ini nih, PJP online nggak? Oke. Nggak ada tanda. Nggak ada tandanya ya? Oke. Pak Firman, saya mau tanya, di sini di pasal 2, para pihak sepakat bahwa kedua belah akan membayar pemasaran dan properti pihak kedua kepada pihak pertama sebesar 2%. Sedangkan kita terus 2,5 loh. Oh iya. Berarti komanya nggak ke bawah ya, Pak ya? Benar nggak? 2%. Kalau tadi saya input 3% soalnya. Betul nggak? 2.5 bikin. Nah, ini Oke. kosong. 2.5. 2.5 bikinnya. Oh, gila 2.5. Berapa? 2.5. Mungkin 2.5 atau 2.5. Iya, di kesepakatan 2.5. Iya. Kok di saya 2%? Ini punya siapa nih? Punya kamu gila. Ntar saja masuk ke saya ACC. Ya betul nggak? Iya, betul, Pak. Nanti tanda tangan dari MB-nya. Statusnya juga nanti bisa dilihat di situ juga, Pak. Kalau saya tadi isinya 3% sih. Ada yang inputnya 2,5 tapi tampilnya 2, Bapak Ibu. Tampilannya berapa? Tampilnya berapa, Ibu? 2,5. Berarti pas input sih, Pak. Oh, berarti Pas input. Oke. punya gila 2. Oke, jadi setelah MA tanda tangan, itu akan tampil tanda tangan di sini, lalu klik selesai. Nah, setelah itu akan tampil PJP-nya kita yang paling atas tuh. Nah, setelah ini MB atau Pamargo yang harus tanda tangan ke dalam PJP yang kita ajukan. Nanti kalau MB sudah tanda tangan, ada checklist hijau juga tuh. Untuk rupiah. Iya. Harus kita hitung dulu dong. Nggak bisa. Iya, karena biasanya angka bulat, Bu. Nilai minimum, misalkan 10 juta. Kadang seperti itu kebanyakan. Nilai minimum. Dealnya kita nggak tahu harga berapa. Oh, ini kan PJP online, Bu. Bukan untuk perjanjian jasa pemasarannya. Kalau untuk transaksinya berapa memang belum tahu. Itu kan nanti bisa. Nilai Kenapa? minimumnya itu gimana hitungnya? Kenapa? Nilai minimum jasa pemasarannya hitungnya gimana? Misalkan Ibu persentasenya berapa tadi? 5% sewa. Oh, 5% sewa kan? Nah, jadi nilai minimumnya itu misalkan kita ada kesepakatan dengan si owner. Pak, kalau 5% misalkan angkanya berapa, Bu? 12 juta misalkan komisinya. Nah, Pak, tapi kalau misalkan nanti di transaksinya, dealnya, ternyata harganya itu turun dari apa yang kita tawarkan. Maksudnya Pak, ini belum pernah nih kita punya kesepakatan. Saya pribadi punya kesepakatan dengan pemilik seperti itu, keberatan. Oh, kalau Ibu mau isi 0 juga nggak masalah sih. Harus diisi. Jadi ada nilai minimum, Pak, jasa pemasaran. Di bawah yang dari persentase. Tetap dapat Sekian gitu. Siapa
Udah diisi. Orang saya pernah berantem. Kalau sewa iya Pak, ada Saya Pak. pernah berantem mau beli rumah. Wah nggak bisa dong Bu, itu ini nanti. Kalau gitu diisi 0 aja Bu. Iya. Boleh, boleh. Nggak mau tapi nggak mau lanjut. Angka 0 udah diinput. Oh pakai. Angka 0. Tulis 0. Iya. Angka 0. Iya ada. Oh oke. Oke. Tadinya mau bikin Tanda tangan. tato di sini. Tanda tangan. Iya lah. Tanya jangan serius setengah Mas Firman. Iya. Kenapa mami komanya gini? Oh, ini handphone apa ya? Oh, iPhone. Oh, iPhone nggak ada komanya ya? Oke, oke. Saya coba note dulu deh, Mbak. Oh udah keluar. Itu tanda tangan siapa aja? Gimana aja? Oke. Udah ada keluar, ada. Maksudnya udah coba lihat di itu. Enggak di saya tanda tangannya. Udah diselesain dulu ntar. Diselesain aja. Nanti Pak Margo yang akan tanda tangan dari aplikasi juga. Oh, Heeh. selesai. Gimana nih Pak? Oh, kan tanda tangannya salah. Kenapa? Gimana ya selesai? Ini kontak pemiliknya belum diisi Pak. Oh tadi di approve nggak Pak untuk permissionnya? Enggak. Oh berarti ini nggak ngebaca ke kontak kalau Bapak nggak approve. Maksudnya? Apa kok sendiri aja belajar? Jadi iya ada permission. Saya coba ke setting ya. Settingnya mana ya Pak? Mati hidup Pengaturan. Udah jadi. Aplikasi di sini apa ya? Bukan. Yang di sini harus paham. Iya, betul. Mana ya? Aja. Neng, kan aku itu. Aku Berarti ini kan kalau yang Aplikasinya di mana ya Pak ya? Pengaturan aplikasi ya? Enggak tahu. Iya. Entar. Yang belum bikin PJP yang ditanda tangan. iya. Nah. Kalau bikin PJP Pembaruan udah sistem. nih, tapi tanda tangan ownernya belum. Oh gitu. Oh, kok nggak ada pilihannya ya? Karena alasan Setting aplikasinya Mbak. Jadi untuk buka permissionnya. Otomatis aplikasi. Aplikasi terinstall di mana ya? Maskernya Oke. Jadi nanti permissionnya di approve aja. ya. Soalnya itu maskernya beda. Bukan masker di sini. Oke. Jadi kita coba lanjut. Ya, jadi ketika nanti PJP-nya sudah tampil di sini, kita klik PJP-nya, kita klik. Lalu setelah kita klik, kita kirim ke penjual nih di sebelah kanan bawah. Nah, lalu kalau misalkan kita punya lampiran foto KTP atau foto sertifikat atau mungkin IMB atau pembayaran pajak, itu bisa diupload ke sini. Tapi kalau nggak juga nggak apa-apa. Kita klik tombol kirim ke penjual. Nah, kita mau kirimnya itu ke WhatsApp atau ke email sesuai dengan data yang kita input tadi. Jadi kalau misalkan kita pilih WhatsApp, nanti link invitation-nya akan terkirim ke WhatsApp si konsumen kita. Nanti di sana ada link dan juga ada kode. Kirim ke penjual via Iya. WhatsApp ya? Via WhatsApp bisa, via email bisa, Pak. Misal saya kirim via WhatsApp, nah nanti akan ada link dan juga kode. Nah nanti si penjual properti, dia hanya tinggal klik linknya, setelah itu akan diarahkan ke browser. Dan dia akan diminta untuk menginputkan kode yang ada di bawah link tadi. Setelah diinput, dia akan masuk ke dokumen PJP online, dan di sana akan ada tombol tanda tangan. Jadi seperti itu aja sih untuk PJP online. Setelah dia tanda tangan, MA, MB, dan penjual sudah tanda tangan, baru dokumen PJP-nya bisa kita download ke dalam bentuk PDF. Kalau MB di mana bukannya PJP online tanda tangan? Di sini Pak. Oh. Nah,
Jadi ini tuh PJP yang dibikin sama MA Bapak. Bapak tinggal tanda tangan aja sih, diklik di situ. Ini lo tanda tangan dicontoh nih. Bisa, minta. Itu MA-nya. Pak, tombolnya Pak. Nah iya, Bapak tanda tangan. Ya, Simpan, ya. Terus udah gitu kirim ke MA gimana? Nah ini yang ngirim sih biasanya dari MA. Tapi kalau Bapak mau kirim juga ke sini sih, kirim ke penjual Pak. Nah, kalau upload lampiran? Kalau upload lampiran misalkan Bapak punya KTP-nya atau punya sertifikatnya, foto sertifikat atau mungkin lampiran di mana? Dipilih dulu Pak, lampirannya yang mana? Foto kan biasanya. Coba ini kan udah tanda tangan nih. Di Pak Eman ada nggak udah tanda tangan? Pak Eman coba buka Pak Eman PJP-nya. Sudah tanda tangan Pak Eman. Nanti dia akan ada checklist hijau Pak. Bapak juga kalau back kelihatan sih Pak. Sorry Pak. Di refresh ini Pak. Mana? MB-nya belum ada hijau. Kemarin udah ada. Oh iya udah ada. Oh iya, kok belum ke-update ya? Oh, sorry, setelah Bapak tanda tangan dia pindah ke sini. Oh. Ke menunggu, Pak. Nah, ini, Pak. Jadi TTD ini yang antrian, Pak. Kalau Bapak udah tanda tangan dia pindah ke tab sebelah. Kalau udah selesai, dia pindah lagi ke sebelahnya. Pak Eman kok fotonya beda sama mukanya? Ya ini makanya nanti saya mau nanya nih. Yang mana Pak? Saya kan kalau upload fotonya ini kan pakai foto yang lain maksudnya buat coba doang. Ini sebenarnya foto yang saya ini kan bukan foto yang sesungguhnya nih, yang tadi. Nggak bisa lihat foto itu baik klik gimana caranya? Kalau mau edit propertinya, Bapak ke back di sini, close. Orang foto lu aja nggak nongol, Bapak ke lainnya, ke listing saya. Listing saya ini isinya listing yang pernah Bapak upload. Iya. Nah, Bapak klik titik 3. numpuk fotonya. Nah, edit, ubah. Dibilang dihapus aja foto-foto yang Numpuk. Nah, itu tinggal diubah aja ini data Fotonya listingnya. sekarang kalau saya lihat foto ini ya. Di selanjutnya aja Pak. Selanjutnya. Sama selanjutnya. Nah, di sini ubahnya. Nah, ini rubahnya. Nah, ini sebenarnya saya mau upload foto nih. Tambah listing ya, foto listing. Iya, tambah foto listing. Ini nggak ada di sini nggak ada. Nggak ada. Iya. Nama foldernya apa Pak? Nama foldernya apa? Kamera atau apa? Fotonya ada di mana maksudnya? Apa di WhatsApp atau di mana? Kalau dari WhatsApp lebih bisa ya? WhatsApp biasanya dia punya folder sendiri ya, kalau nggak salah ya. Kan dari kamu ke saya itu Ini langsung di galeri ini. baru. Oh, langsung galeri. Atau kok nggak Kalau ada? posisinya sih saya kurang tahu ya Pak, ada di mana ya. Terus kalau misalnya bukan Di download mungkin? Download nggak ada, ini makanya saya pakai download. Oh, di folder mana ya? Soalnya saya kurang tahu nih, Bapak ada di mana foldernya nih? Iya. Kalau ngeliat di foldernya gimana sih caranya? Siapa aja kan bisa. Oh lihat di sini Cus. Enggak. Ini udah per ini nih. Oh udah Ya, misalkan ada Bluetooth, dia nanti fotonya ada di sini gitu. Atau kalau misalkan di folder apa sesuai dengan ini, Bapak maksudnya fotonya dari mana Pak? Oh coba di kamera deh. Di kamera juga nggak ada. pasang sepatu. Loh Mas, bisa jualan handphone mulu ya. Ada berapa kan handphone itu? 14. Karena dia tiap-tiap handphone beda ininya Pak, beda lokasinya. Oke. Yang penting si Jila paham ya. Ntar kalau Ya. dapat terbang ke Firman ya. Pin gimana nih? Oh, nah, Ibu ini Ibu mau coba sebagai penjual misalkan Iya. ya. Nah, ini Nanti dia di buka nggak bisa WhatsApp. lagi. Ah, Ini tuh ada pinnya Bu. oh pin ini yang Jadi kita pin ini yang harus dia suruh diinput. masukkan ya? Setelah Oke. input dia baru Biar akan saya masuk. kasih catatan. Dia akan ke halaman tanda tangan tadi. Oke. Dan kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu. Tadi untuk kirim penjual ya kita tinggal kirim aja. Kita bisa kirim ke WhatsApp ataupun juga kirim ke email. Gitu. Nah, lalu di sini ada menu want to board. Jadi kalau menu want to board itu, Bapak Ibu bisa lihat dari menu lainnya, kayak tadi di kiri bawah, klik lainnya, lalu kita cari menu namanya want to board. Iya. Nah, kita klik want to board. Terus saya Bu Anam ya. Nah, Bu Anam Sudianto. di situ berisi kebutuhan dari MA lain yang sedang cari listing. Dan dia sudah punya buyer posisinya.
Nah, jadi ini tinggal ketemu listingnya udah co-broking dah habis itu. Ada si Pangat ada nih. Nah, jadi kalau misalkan kita punya buyer yang udah serius tapi ternyata listingnya kita belum punya, kita bisa buat nih dengan klik tombol tambah. Klik tombol tambah. Nah, nanti kita input aja sesuaikan dengan kebutuhan si konsumen. Dia mau carinya apakah rumah, apartemen, terus juga lokasinya di mana, harga minimum maksimumnya berapa. Nah, itu bisa diinput ke dalam sini. Jika sudah, klik tombol tambah. Nah, setelah diklik tombol tambah, dia akan langsung tampil di dalam list want to board di sini. Dan ini bisa dilihat oleh seluruh marketing associate di Century 21 Indonesia. Gitu. Kalau misalkan nanti ada yang cocok, atau mungkin dari list-list ini Bapak Ibu udah ada yang punya listingnya nih yang mirip dengan kebutuhan ini, bisa langsung call ke MA-nya atau bisa langsung chat via aplikasi ini. Jadi want to board seperti itu. Paham ya? Iya, oke. Ya. Lalu ada juga co-broking. Nah, co-broking ini sebenarnya ini adalah sebuah request yang kita kirim ke orang yang punya listing, ke MA yang punya listing. Jadi misal ketika kita masuk ke menu lainnya, terus kita lihat ke menu C21 public. Nah, di situ kan kelihatan ya listing-listing kita maupun listing dari seluruh MA di Century 21 Indonesia. Nah, misalkan nih kita lagi scroll, nah ternyata saya ada yang cocok nih, saya mau request co-broking ke orang tersebut. Kita masuk ke dalam detail listingnya, kita klik. Nah, di dalam detail listingnya ini, di pojok kiri bawah itu ada tombol request co-broking. Nah, kalau kita klik tombol request co-broking, nah di situ akan langsung tampil simulasi komisi dari properti tersebut. Jadi misalkan ini saya coba klik listingannya siapa ya tadi ya? Lironi William. Nah, di sini kalau misalkan saya request co-broking, di situ langsung tampil tuh perhitungannya. Sellingnya dapat berapa, yang punya listing dapat berapa. Kalau misalkan setuju, tinggal kirim aja requestnya, ya saya setuju. Nanti si Pak Roni bisa approve atau bisa juga dia reject co-brokingnya kalau misalkan dia nggak mau co-brok gitu. Nah, jadi untuk core features dari 121 itu adalah 4 menu utama ini, Bapak Ibu. Jadi yang pertama itu manajemen listing, upload, edit, delete listing, lalu PJP online. Kita bisa pilih listing mana yang mau kita buatkan PJP-nya. Setelah itu input data customer-nya. Setelah itu kita kirim link invitation ke customer untuk dia bisa tanda tangan. Lalu ada juga want to board, itu kebutuhan MA yang lagi cari listing atau cari properti. Lalu co-broking ini untuk mengirimkan request co-broking ke MA lain. Gitu. Nah, jadi core features-nya ini kurang lebih Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita coba lihat additional features. Nah, ini juga nggak semuanya masuk di dalam additional features ini sih. Tapi kurang lebih yang pertama di sini ada search listing. Search listing itu untuk pencarian. Jadi kalau kita dari halaman depan, itu kita klik aja tombol cari di sini. Nah, di situ dari halaman depan kita klik tombol cari, kita akan masuk ke halaman pencarian. Nah, kita mau cari listing dengan keyword apa nih? Misalkan tadi kita mau cari Kemang atau cari Gandaria. Nah, kalau kita mau menampilkan filter yang lebih lengkap lagi, itu bisa diklik tulisan pencarian lengkap. Nah, dia akan langsung keluar filtering yang lebih lengkap. Apakah kita mau cari rumah, apartemen, atau kita mau cari tanah, terus harga minimal maksimal berapa. Nah, itu sesuai dengan kebutuhan kita pada saat melakukan pencarian. Nah, di sini saya coba cari Kemang. Tipe propertinya dijual, lalu jenis properti saya pilih rumah. Nah, kalau saya klik cari, nah di situ akan ada 3 tab, Bapak Ibu. Tab pertama adalah pencarian ke listingan kita pribadi, lalu tab kedua pencarian kepada listingan teman-teman kita yang ada di satu kantor yang sama.
Lalu tab ketiga nih di sebelah sini, yang ujung, itu pencarian kepada seluruh marketing associate Century 21 Indonesia. Jadi situ udah dibagi-bagi. Hasil pencarian dari listing kita sendiri, hasil pencarian dari teman kantor kita, hasil pencarian ke seluruh MA di Century 21 Indonesia. Nah, pencarian seperti itu kurang lebih. Lalu ada fitur chat. Kalau kita mau ngechat MA melalui aplikasi. Kita juga tadi sudah lihat ada fitur share listing. Lalu ada halaman atau menu What's On. Nah, jadi di menu What's On itu kita masuk ke menu lainnya lagi di pojok kiri bawah. Nah, di sebelah kiri bagian tengah itu ada menu What's On. Nah, kalau kita klik, nah di sana akan tampil acara-acara yang akan dilaksanakan oleh Century 21 Indonesia. Jadi kita kalau mau register, kita bisa langsung klik saja di event tersebut, lalu kita daftar. Nah, nanti acaranya ini bisa acara offline atau acaranya bisa acara online. Ada juga menu primary atau primary project. Itu sama dari menu lainnya. Kita pilih project. Nah, di sana berisi primary project yang bekerja sama dengan Century 21 Indonesia. Nah, di dalamnya itu ada galeri, ada spesifikasinya, terus juga ada dokumen PDF, ada description yang bisa Bapak Ibu download dan bisa langsung dikirimkan ke calon konsumennya. Jadi mungkin ada di sini ada e-brosurnya, bisa di-download. Mungkin kalau ada price list juga bisa di-download. Ada foto galeri. Kalau misalnya ada product knowledge juga bisa langsung di-download di sana. Lalu ada C21 kalkulator. Itu untuk simulasi perhitungan komisi yang kita dapatkan dari transaksi properti yang kita jual gitu. Lalu ada C21 public. Nah, itu berisi informasi mengenai listing dari seluruh marketing associate di Century 21 Indonesia. Jadi semua kantor kita bisa lihat tuh listingan-listingan terupdate-nya di halaman C21 publik. Nah, di C21 publik nih listingan-listingan terbaru nih yang paling atas nih. Oke. Lalu yang terakhir itu ada menu Bank KPR. Nah, di Bank KPR ini berisi PIC dari setiap bank yang bekerja sama dengan Century 21 Indonesia. Nah, jadi di Bank KPR ini bisa dilihat ya list-listnya. Dan kalau kita klik, misalkan di bank BCA atau Mandiri BCA, nah itu PIC-nya sudah ada di sana. Bapak Ibu bisa langsung hubungi PIC-nya melalui telepon atau melalui WhatsApp di tombol itu. Nah, dan kedepannya di dalam Bank KPR ini kita juga bisa melakukan pengajuan KPR ke bank-bank tersebut. Jadi nanti kita tinggal input aja nama customernya siapa, terusnya pengajuannya seperti apa, itu sesuai formnya nanti. Ketika kita kirim formnya, banknya akan langsung menerima datanya. Kurang lebih seperti itu, nanti akan ada update-nya ke sana. Nah, tapi sekarang baru menampilkan PIC dari setiap bank yang ada kerjasama dengan Century 21 Indonesia. Ya, paling kurang lebih beberapa feature ini yang menjadi additional features dari 121. Begitu, Bapak Ibu.